menyerahkan untanya kepada Abu Bakar. Maka sebelum penyerahan, Abdul Muthalib itu dipanggil oleh Abdullah. Di situ terjadi dialog. Abdullah ini seorang raja yang duduk di singgasana. Abdullah menghargai Abdul Muthalib sebagai penguasa juga. Kalau disuruh duduk di bawah, terasa tidak beradab. Tapi kalau duduk di sama-sama di singgasana juga nggak pantas. Dia raja yang harus lebih dihormati. Akhirnya terjadi dialog dengan diri. Apa isi dialog? Abdullah cuma mengatakan bagaimana pendapat tentang penghancuran Ka'bah yang akan saya lakukan. Maka Abdul Muthalib jawabannya aneh. Saya nggak butuh untuk melindungi Ka'bah. Saya hanya butuh unta-unta saya. Kaget Abdullah. Kagetnya apa? Kok cuma semua gitu ya? Ribu atau abad hartanya daripada Ka'bah yang akan dihancurkan. Kata-kata Abdul Muthalib itu begini. Ana Rabbul ini wa ana Rabbul ini walil Ka'bati Rabbul Yahrus. Saya ini memilih unta-unta itu, tapi untuk Ka'bah sudah ada yang mengurusi sendiri, yaitu Allah. Itu maksud. Jadi bukan keduanya, menyerahkan sepenuhnya Ka'bah itu kepada Allah. Maka Abdul Muthalib mengajak orang-orang Mekah untuk naik gunung. Mari kita saksikan apa yang diperbuat Allah terhadap orang-orang Abu Lahab. Ternyata semua penduduk Mekah yang mengungsi di atas bukit itu benar-benar melihat, yaitu burung-burung yang mencengkeram batu dari sijil dan mereka musnah. Itulah yang digambarkan di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana Allah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah tipu daya mereka itu hanya sia-sia? Maka Allah mengutus burung-burung ababil yang membawa bebatuan dari sijil. Mereka dilempari oleh burung-burung ababil itu, dan Allah menjadikan mereka lunak seperti daun yang dimakan. Surat ini disebut Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah, berarti menceritakan peristiwa gajah. Ini momentum. Seandainya tidak ada momentum ini, hari lahir Rasulullah itu tidak ketahuan. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ada satu hal dari surat Al-Fil ini yang ingin saya sampaikan di sini. Al-Quran itu biarpun dia menceritakan sesuatu, pasti di dalamnya ada pesan moral. Surat apa saja pasti ada
Ini Al-Quran buatan Musailamah Al-Kadzdzab, di Quran buatan manusia. Musailamah Al-Kadzdzab juga membuat surat fil, bunyinya begini. Al-fil, mal-fil, wa ma'adroka mal-fil, huwa filarul kabir, lalu hurufun qabil, wadabuhu kabir. Ya. Gajah, apa gajah itu? Tahukah kamu apakah gajah itu? Gajah binatang yang sangat besar, mempunyai belalai panjang dan ekornya kecil. Coba saya tanya, pesan moral di dalam Qurannya Musailamah ini apa? Ya tidak. Ya hanya sekedar bersakit itu saja. Al-Qur'an yang juga bercerita tentang peristiwa gajah, kelihatannya cuma dongeng, tapi ada pesan moral. Apa itu? Siapapun yang mendurhakai Allah pasti akan dibebas oleh Allah. Tanbihin ditijarotin min sijil waja'alahum fa'asibin. Itu pesan moralnya yang ada. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, begitu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai agama-agama yang terdahulu itu meramalkan kehadiran Muhammad sebagai Rasul terakhir. Nah, apa ya? Coba kita lihat agama yang tertua itu. Ada seorang profesor namanya Profesor Pandit Prakas, orang India, yang menyusun dari buku itu. Prakas ini mengajak semua orang Hindu untuk memeluk Islam. Alasannya sebab apa yang diramal oleh kitab Hindu seluruhnya ciri-cirinya itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Veda yang ditulis dalam buku Pandit Prakas, seorang profesor ahli sejarah, tertulis bukti-buktinya begini. Nabi terakhir itu namanya Narasamsa. Narasamsa itu artinya itu orang yang terpuji. Lah orang yang terpuji juga syaratnya apa? Muhammad. Itu ada duitnya. Dia lahir dari seorang ayah yang bernama Wisnu-Yas. Wisnu-Yas itu bahasa Indonesianya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya Abdullah. Lahir dari seorang ibu yang bernama Sumatri. Sumatri itu artinya perempuan setia. Perempuan setia itu kalau diarahkan dari yang Amin. Ini lahir dari Abdullah dan Siti Aminah, dan dia bernama Muhammad. Itu jelas sekali di dalam kitab Veda. Bahkan lebih dari itu, diceritakan bahwa Nabi terakhir itu memiliki 4 sahabat besar, dan memang betul sahabat besar yang 4 itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan terakhir setelah dia pindah menyerang kembali tempat kelahirannya dengan membawa 10
Rasulullah membawa 10.000 pasukan untuk merebut kembali kota Mekah yang pada akhirnya tanpa pertumpahan darah maka takluk di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sekali di dalam kitab Weda. Para jamaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin bercerita bagaimana di dalam keyakinan umat Kristen awal. Secara Kristen itu kan pergolakan yang bermacam-macam. Ini saya bicara Kristen awal. Kristen awal itu ada seorang pendeta yang bernama Basilo. Dia yakin sekali waktu itu bahwa putusan Allah yang terakhir sudah saatnya tiba. Maka dia pindah ke wilayah Syria di Sam, itu Palestina, Syria, Lebanon, Yordan, itu semuanya wilayah Sam zaman Rasulullah. Nah, dari daerah Palestina sana kira-kira ke Syria, yaitu Sam di Syria. Tujuannya apa? Ingin membuktikan kebenaran kitab sucinya. Sebab dalam kitab suci milik Babilon, Muhammad ini akan pergi ke Sam, dan selama dalam bepergian itu selalu dilindungi oleh Allah. Ini yang akan dibuktikan oleh Babilon. Nah, pada jamaah sekalian yang saya hormati, ini dan Sam. Setiap siang Babilon selalu melihat langit. Apakah kitab suci saya ini bohong atau benar? Ternyata pada suatu siang ada sebuah pemandangan yang aneh. Ada sebuah awan yang turun rendah sekali memayungi dua orang yang lagi naik unta. Pada rombongan itu 200 orang yang dilindungi oleh awan cuma 2 orang yang lagi naik unta. Siapa 2 orang itu? Abu Thalib dengan Rasulullah yang masih 12 tahun. Abu Thalib itu berarti ikut keramat Abdul ya sebenarnya. Melok keramat gara-gara ditempel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu melihat tanda-tanda ini, maka Babilon langsung mencegat rombongan itu. Semuanya diajak untuk mampir ke gerejanya. 200 orang. Dia berjanji akan membuat pesta. Pesta berat, ketika makan-makan itu Babilon melihat siapa yang tadi dipayungi oleh Allah. Rupanya tanda-tanda itu tidak kelihatan. Maka Babilon bertanya kepada kepala rombongan yaitu Abu Thalib, Tuan Abu Thalib, apakah semuanya sudah masuk ke ruangan ini? Dijawab oleh Abu Thalib, ada seorang anak yang saya suruh untuk menjaga dagangan kami. Mari kita susul anak. Nah, keluarlah Babilon dengan Abu Thalib. Begitu melihat keluar ada pemandangan yang luar biasa. Rupanya pohon itu melingkup memayungi anak kecil yang duduk di situ, yaitu Muhammad. Kaget Babilon, ini pasti yang dijanjikan oleh kitab suci biasa. Itu kalau tidak salah itu di Yordan, bukan di Syria. Sebab pohon Sohabi itu adanya di Yordan. Kan pohonnya masih ada.
Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, setelah pesta terjadilah dialog antara Abu Thalib dengan Ja'far. Tuan Abu Thalib, siapa ayah anak? Dijawab oleh Abu Thalib, saya. Maka Rasulullah mengatakan, Tuhan hukum kepada saya. Sebab menurut kitab suci saya, anak ini telah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan. Lantas bertanya lagi, siapa ibunya? Di mana? Ibunya Aminah dan sekarang ada di Mekah. Langsung Rasulullah menegur, Tuhan berhukum lagi kepada saya. Sebab menurut kitab saya, anak ini ditinggal wafat oleh ibunya ketika berusia 6 tahun. Saya tahu anak ini sekarang usianya 12 tahun. Sebab dalam kitab saya dikatakan ketika Muhammad berusia 12 tahun, dia akan melakukan perjalanan panjang dari Mekah menuju Syam, dan selama dalam perjalanannya itu selalu dilindungi oleh Allah, dan saya menyaksikan itu sampai sedetil itu. Cerita tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Injil ini akhir daripada pertemuan itu, Bakhirah memohon izin kepada Rasulullah supaya diizinkan untuk melihat punggung beliau. Ada apa dengan punggung beliau? Ternyata ada tanda kerasulan pada punggung Nabi Muhammad SAW. Di dalam tarikh diceritakan tanda itu bulat seperti telur burung merpati sebesar itu, berbulu hitam, dan bulu hitam itu berbentuk tulisan, yaitu Muhammad Rasulullah. Begitu Bakhirah melihat tulisan yang ada di punggung Rasulullah itu langsung menangis, mencium Nabi Muhammad dari ubun-ubun sampai pada telapak kaki, dan pada saat itulah Bakhirah bersyahadat. Itu kitab Injil kita. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, kan beliau nggak sadar kalau itu malaikat Jibril. Maka semuanya diceritakan kepada Waraqah bin Nawfal. Ternyata jawaban Waraqah bin Nawfal, sayang saya sudah bilang, seandainya saya masih kuat, pasti saya akan melindungimu ketika kamu diusir oleh kaum. Rasulullah kan kaget, tidak ngerti apa maksudnya. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Waraqah bin Nawfal, apakah saya akan diusir oleh kaum? Bakhirah menjawab, dalam kitab suci saja di situ diceritakan bahwa kamu nanti akan diusir oleh kaum. Ternyata betul peristiwa pengusiran itu adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi kitab-kitab suci dahulu itu sudah bercerita tentang Nabi Muhammad SAW sejak orangnya belum lahir. Bahkan Nabi Adam saja itu sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Itu saya punya Injil Barnabas juga. Saya Injil Barnabas itu menjadi bacaan terlama. Padahal Barnabas itu lebih tua daripada Markus, Lukas, dan Yohanes. Dalam Injil Barnabas itu diceritakan bahwa Nabi Adam itu di surga melihat tulisan dalam bentuk cahaya. Tulisan itu berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terhadap kalimat yang pertama,
memang tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ditanyakan oleh Nabi Adam, apa yang dimaksud Muhammad Rasulullah? Maka Allah pun menjelaskan, itulah urusan yang terakhir, penutup dari semua Rasul. Itu ada di dalam Injil Bani Abbas. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang kitabnya yang ada orang yang terlambat masuk Islam, ini termasuk sahabat Nabi, tapi masuknya Islam itu terlambat gara-gara ingin membuktikan kebenaran dari kitab sucinya. Kisah ini ditulis di dalam bab Al-Hadis Tsani an Aqa bin Yasari an Qabil Akhbar qala alamani qala alamani Abi Taurata qala illa sirra wahidan kana yahdimu wa yudhiru sujud falamma mata abi fatahtu fa idza bihi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu di Makkah wa hijratuhu di Madinah wa sultanuhu Syam. Qabil Akhbar punya ayat ahli dalam kitab Taurat. Seluruh isi kitab Taurat itu diajarkan kecuali satu halaman yang disebutkan. Ketika si bapak ini wafat, timbullah keinginan Qabil Akhbar untuk membuka selembar isi Taurat yang tidak diajarkan atau yang disembunyikan tadi. Maka ketika dibuka, di situ terbaca menceritakan Nabi akhir zaman yang lahirnya di Makkah, hijrahnya di Madinah, dan wilayahnya sampai meliputi negeri Syam. Siapa Nabi yang punya ciri seperti ini? Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, begitu di Mekah 10 tahun kenal Rasulullah ya tidak Islam-Islam. Begitu pindah ke Madinah pun ternyata betul apa yang tertulis di dalam kitab saya. Hijrah ke barulah di situ Qabil Akhbar masuk Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi orang besar itu punya sejarah tersendiri, itu memang selalu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh di dunia lainnya. Apa yang istimewanya? Orangnya belum lahir tapi sejarahnya sudah menulis. Itu ciri khas daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu tokoh-tokoh dunia, Bung Karno tertulis dalam sejarah setelah beliau berbuat untuk bangsa ini. Gandhi, semuanya ditulis dalam sejarah setelah mereka berbuat. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang belum lahir, tapi sejarahnya sudah. Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah kita yakini Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Itu kita jadikan sebagai angkutan di dalam dan tentang cinta kita kepada tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa ma'ata Rasulullah fakhudhuh wa ma'nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Muhammad kepadamu, pegang semuanya. Dan apa saja yang dicegah oleh Muhammad
cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, maka pada hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah seorang bayi yang diberi nama Muhammad. Muhammad itu nama asing. Anehnya, semua orang mengerti kalau nama Muhammad itu nama baik. Muhammad itu artinya orang-orang terpuji. Tapi dalam sejarah di Jazirah Arab tidak pernah ada bayi lahir diberi nama Muhammad. Kenapa ini? Gusti Allah keren, tidak ada apa-apa. Maka begitu bayi Muhammad lahir, barulah diberi nama oleh Abdul Muthalib dengan nama Muhammad. Mereka bertanya, wahai Abu Thalib, nama itu asing. Maka jawab Abdul Muthalib, aratu ayyakuna mahmudan fis samai lillah wa fil ardi lil khalqi. Dengan nama Muhammad itu saya berharap di atas sana dia dicintai oleh Khalik Allah, dan di bumi ini dia dicintai oleh semua makhluk. Itulah asal usul kenapa Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad. Jadi kata-katanya aratu ayyakuna mahmudan fis samai lillah wa fil ardi lil khalqi. Aku berharap dengan nama Muhammad ini dia menjadi orang yang terpuji di atas oleh Allah dan di bumi ini oleh semua makhluk. Dan memang beliau benar-benar begitu lahir sujud, bukan ada manusia lahir sujud. Maktunan biadil inayah. Apa maktunan biadil inayah? Dalam keadaan sudah sunat. Biadil inayah. Biadil inayah itu apa? Yang mesti Allah. Jadi tidak ada ceritanya Nabi Muhammad itu disunat karena lahir sudah dalam keadaan sunat. Dan sunat itu perintah Allah sejak zaman Nabi Ibrahim dahulu sampai syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama Muhammad itu seperti itu kisah. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ada sebuah tradisi di mana bayi itu tidak disusui oleh ibu kandungnya. Maka orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad itu adalah budak dari Abu Lahab yang bernama Suwaibah al-Asadi. Baru setelah itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ini ada sebuah hukum yang baru sama sekali pada waktu, yaitu tentang hukum ibu susuan. Apa hukum itu? Yahrumur rodo'ah ma yahrumun nasab. Haram karena sesusuan sama haramnya dengan karena hubungan darah. Ini
seorang ibu yang menyusui bayinya, kemudian ada bayi lain yang ikut menyusui ibu, maka hubungan bayi ini dengan ibunya sama dengan ibu kandung. Cuma namanya saja ibu susuan. Si anak yang disusui ini dengan anak kandung yang disusui ini namanya saudara sesusuan, sama haknya dengan mengawini saudara kandung. Dan Islam itu sangat memperhatikan masalah. Barusan ini ada peristiwa Jakarta, seorang ini mahasiswa, sama-sama mahasiswi, satu rumahnya di daerah Jawa Tengah, yang perempuan ini asli Jakarta, jatuh cinta, keluarga di Jawa Tengah ini diajak kelamar. Begitu diajak kelamar, yang kelamar itu aku dia tahu itu bayi bentuknya mau diusut, ternyata ini saudara kandung. Kalau sampai terjadi perkawinan, apa namanya perkawinan itu? Perkawinan yang batal. Ada dua hukum di sini. Ada perkawinan fasid, ada perkawinan batal. Perkawinan fasid itu begini: suami istri sama-sama muslim, muslimah, kawin sampai 10 tahun, katakanlah suaminya murtad, maka perkawinan ini batal sejak terjadi murtad. 10 tahun yang awal ini sah, itu namanya fasid, berarti batal di tengah jalan. Kalau batal asli, dua saudara laki perempuan menikah 10 tahun punya anak 3. Begitu punya anak 3 ketahuan kalau ini saudara kandung. Bagaimana perkawinan? Sejak awal dianggap tidak ada perkawinan. Ini namanya perkawinan batal. Adapun anaknya tetap anak bapak dan ibu. Ini perbedaan fasid dengan batal. Ini ada peristiwa beneran terjadi di Surabaya. Suami istri 10 tahun punya anak 3. Lah kok suami itu kakek kepingin ziarah kubur bapaknya. Si istri kok punya keinginan yang sama ziarah kubur bapaknya. Ternyata baru ini bapakku, ini bapakku. Kan berarti saudara. Perkawinan semacam ini batal sejak awal. Islam sangat memperhatikan nasab. Makanya kemarin pengajian temanya saya bicara soal hukum daripada anak angkat itu. Ini soalnya Islam itu sangat perhatian sekali terhadap masalah nasab. Para jamaah sekalian yang saya hormati, waktu sudah cukup bijak. Saya kira demikian yang saya sampaikan, dan tampaknya ini seri yang akan dilakukan bulan depan. Sebab ini baru pra Natal namanya, belum lahir, masih cerita gambar. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya kira demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.